Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran matematika bersama Ibu Hmida. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai aritmetika sosial. Untuk pertemuan pertama, kita akan membahas mengenai harga beli, harga jual, untung, dan rugi. Baiklah, kita mulai. Harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi. Kita mulai dari harga pembelian. Harga pembelian disebut juga dengan modal. Ya, ini merupakan harga barang dari pabrik, grosir, atau tempat lainnya. Kemudian, harga penjualan. Harga penjualan ini merupakan uang yang diterima oleh pedagang dari hasil penjualan barang itu. Ya, ini harga pembelian, harga penjualan kita tahu ini kita dapatkan dalam perdagangan. Jadi dari harga pembelian dan harga penjualan bisa nanti memperoleh untung atau rugi. Jadi yang dimaksud dengan untung, ya, untung terjadi ketika harga penjualan lebih tinggi daripada modal. Ya, karena harga penjualan lebih tinggi daripada modal, maka memperoleh untung. Atau besarnya untung yang didapat ini sama dengan harga penjualan dikurang dengan harga pembelian atau modal. Untung ini kita bisa hitung juga dalam persen. Ya. Persentase untung namanya. Persentase untung ini didapatkan dari besarnya untung yang didapat per harga pembelian dikali dengan 100%. Ya, untuk mencari persentase untung nanti sama dengan besar untung dibagi dengan harga pembelian dikali 100%. Kemudian rugi. Ya, rugi ini terjadi ketika harga penjualan lebih rendah daripada modal. Atau besarnya rugi sama dengan harga pembelian atau modal dikurang dengan harga penjualan. Kalau tadi kita bisa menghitung persentase untung, untuk persentase rugi juga bisa kita hitung dengan cara besarnya rugi dibagi dengan harga pembelian dikali 100%. Ingat di sini, persentase untung maupun persentase rugi ini kesemuanya atau keduanya terhadap harga pembelian. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan rumusan berikut. Yang pertama, harga penjualan sama dengan harga pembelian ditambah untung. Karena tadi untung didapat dari harga penjualan dikurang dengan harga pembelian. Maka harga penjualan sama juga dengan harga pembelian atau modal ditambah untung. Atau harga penjualan sama dengan harga pembelian atau modal dikurang rugi. Jadi yang pertama ini kalau penjualannya mendapatkan untung, kalau ini dia mengalami kerugian. Sedangkan harga pembelian atau modal sama dengan harga penjualan dikurang untung, atau harga pembelian atau modal itu sama juga dengan harga penjualan ditambah rugi. Ya, ini 1 dan 2 ini tolong diperhatikan benar-benar. Karena untung dan rugi dapat dinyatakan dalam bentuk persen, maka persentase untung dan rugi dapat dinyatakan dalam bentuk sebaliknya, yaitu untung sama dengan persentase untung dikali harga pembelian atau modal, rugi sama dengan persentase rugi dikali harga pembelian atau modal. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan: pertama, harga penjualan sama dengan harga pembelian ditambah persentase untung dikali modal. Ini sebenarnya dari pernyataan ini.
Ya, harga penjualan sama dengan harga pembelian ditambah untung. Karena untung sama dengan persentase untung dikali harga pembelian, sehingga harga penjualan sama juga dengan harga pembelian ditambah persentase untung dikali modal. Atau harga penjualan sama dengan harga pembelian dikurang rugi, atau harga pembelian dikurang dengan persentase rugi dikali modal, karena ruginya ini. Yang kedua, harga pembelian sama dengan harga penjualan dikurang persentase untung kali modal. Ini berasal dari harga pembelian sama dengan harga penjualan dikurang untung. Atau harga pembelian sama dengan harga penjualan ditambah dengan persentase rugi dikali modal. Ya, atau ini. Harga pembelian sama dengan harga penjualan ditambah rugi. Baiklah, kita bisa menyatakan untung dalam persen dan sebaliknya. Kita lihat contoh soal supaya kita lebih memahami teori yang sudah kita dapatkan. Soal pertama, kantin kejujuran membeli 4 dus minuman kaleng dengan harga 19.200 per dus. Kemudian dijual dengan harga 4.000 per kaleng, di mana satu dus berisi 6 kaleng. Berapa besar keuntungan kantin tersebut? Kita lihat pembahasannya. Diketahui harga satu dus minuman itu adalah 19.200, maka total dusnya ada 4 buah, sehingga satu dus isinya 6 kaleng, maka 4 dus berisi 24 kaleng minuman. Ini yang diketahui di soal. Kemudian harga jual satu kaleng minuman itu adalah Rp4.000. Yang ditanya besar keuntungan yang diperoleh kantin. Penyelesaiannya, harga pembelian atau modal ini sama dengan harga satu dus dikali dengan total dus yang dibeli, yaitu 19.200 dikali 4 sama dengan 76.800. Ini modal atau harga pembelian untuk 4 dus minuman tersebut. Kemudian harga penjualan ini sama dengan banyaknya kaleng minuman dikali dengan harga jual satu kaleng. Ya, ini total kaleng minumannya tadi ada 24, berarti harga penjualannya 24 dikali 4.000 sama dengan 96.000. Jadi modalnya 76.800, harga penjualannya 96.000. Jadi harga jual lebih tinggi daripada harga beli, maka dia memperoleh untung. Berapa besar keuntungannya? Ya. Maka besar keuntungan kantin adalah harga penjualan dikurang dengan modal, berarti 96.000 dikurang 76.800 sama dengan 19.200. Jadi inilah keuntungan yang didapatkan oleh kantin kejujuran. Soal kedua. Aldi membeli sepeda bekas dengan harga 275.000. Setelah sepeda tersebut diperbaiki dengan biaya sebesar Rp40.000. Kemudian dijual dengan harga Rp345.000. Tentukan besar untung atau ruginya. Jadi di sini kita melihat dari harga modal dan harga penjualan. Penyelesaiannya, diketahui harga beli sepeda bekas sama dengan Rp275.000. Biaya perbaikannya Rp40.000. Harga penjualan Rp345.000. Ini yang diketahui dari soal. Yang ditanya besar untung atau rugi yang diperoleh Aldi. Kita lihat penyelesaiannya.
Harga pembelian atau modal ini sama dengan harga beli sepeda bekas ditambah biaya perbaikan. 275.000 ditambah 40.000 sama dengan 315.000. Jadi harga modal atau harga pembeliannya Rp315.000, sedangkan penjualannya Rp345.000. Jadi harga jual lebih tinggi daripada harga beli atau modal, maka Aldi mendapat untung. Berapa besar keuntungannya? Besar keuntungan Aldi sama dengan harga penjualan dikurang harga pembelian, yaitu 345.000 dikurang 315.000 sama dengan Rp30.000. Jadi inilah keuntungan yang didapat oleh Aldi sebesar Rp30.000. Soal ketiga. Rizky membeli 2 peti jeruk dengan harga Rp120.000 setiap peti. Setelah terjual habis, Rizky mengalami kerugian Rp30.000. Berapakah harga penjualan tiap kilogram jeruk jika setiap peti berisi 20 kg? Kita lihat penyelesaiannya. Diketahui harga beli 2 peti jeruk itu sama dengan 2 kali 120.000 sama dengan 240.000. Rugi Rp30.000. Ditanya harga penjualan tiap kilogram. Kita lihat penyelesaiannya. Harga penjualan tiap kilogram itu sama dengan Rp240.000 dikurang Rp30.000 dibagi dengan 2 kali 20. Ya, ini harga pembelian, ini ruginya, ini jumlah peti, dan satu peti berisi 20 kg. Maka hasilnya adalah Rp210.000 dibagi dengan 40 sama dengan Rp5.250. Jadi harga jual tiap kilogram dari jeruk tersebut adalah Rp5.250. Soal keempat. Anissa membeli 2 sepeda seharga Rp240.000 per buah dengan biaya angkutan Rp20.000. Sepeda yang satu dijual dengan keuntungan 20% dan sepeda kedua dijual dengan keuntungan 15%. Berapa besar keuntungan yang diperoleh Anissa seluruhnya? Ini yang kita cari. Diketahui harga beli 2 sepeda ditambah biaya angkut itu sama dengan 2 kali Rp240.000 ditambah Rp20.000. Sama dengan Rp480.000 ditambah Rp20.000, hasilnya adalah Rp500.000. Ini adalah modal. Sehingga harga beli untuk satu sepeda adalah Rp250.000. Yang ditanya adalah keuntungan Anissa seluruhnya. Kita lihat harga jual yang pertama. Dengan keuntungan 20% itu sama dengan 100% ditambah 20% per 100% dikali harga beli Rp250.000. Ya, ini karena untung 20% maka harga jualnya adalah 120%. Ingat, harga beli nilainya selalu 100%. Kita sederhanakan persennya, tinggal 120 per 100 kali 250.000. Hasilnya kita sederhanakan terlebih dulu, sama-sama dibagi 100. 120 dikali 2.500 hasilnya adalah 300.000. Ini harga penjualan sepeda pertama. Harga penjualan sepeda kedua dengan keuntungan 15% itu sama dengan 100% ditambah 15% per 100% dikali harga beli yaitu 250.000. Sama dengan 115 per 100 dikali 250.000, kita sederhanakan. Hasil akhirnya adalah
287.500. Sehingga keuntungan seluruhnya sama dengan 300.000 ditambah 287.500 dikurang dengan 500.000. Hasilnya adalah 87.500. Ya, inilah keuntungan yang diperoleh oleh Anissa dari penjualan 2 buah sepedanya. Soal kelima, seorang pedagang menjual 3 buah tas sekolah Rp76.000 per buah. Jika pedagang itu rugi 5%, tentukan harga pembelian tas tersebut. Kita lihat penyelesaiannya. Yang diketahui harga jual 3 tas berarti 3 kali 76.000 sama dengan 228.000. Karena 76.000 diketahui dari soal. Kemudian pedagang tersebut rugi 5%. Yang ditanya harga pembelian. Ingat, harga pembelian atau modal nilainya selalu 100%. Sedangkan harga penjualan bisa lebih kalau dia untung, bisa kurang dari 100% kalau dia rugi. Berarti penyelesaiannya, karena rugi 5%, maka yang dijual hanyalah 95%. Harga pembelian tetap 100%, sehingga harga pembelian atau modal sama dengan 100% dibagi 95% dikali 228.000. Kita sederhanakan persentasenya. Hasilnya adalah Rp240.000. Jadi inilah modalnya. Ya, modal atau pembelian dari 3 buah tas itu keseluruhannya adalah Rp240.000. Sedangkan harga penjualannya adalah Rp228.000. Karena harga penjualan kurang dari harga pembelian atau modal, maka dia mendapatkan rugi. Jadi atau mengalami kerugian dalam perdagangannya. Untuk harga pembelian, harga penjualan, dan untung serta rugi kita sudah bahas. Semoga kalian bisa memahaminya. Tetap semangat belajar, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi.